Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast angkot. Masih bersama saya Lisa Oktarina. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang crafter, di mana produk-produknya ini sudah sangat banyak diekspor ke luar negeri, antara lain ke Amerika, ke Inggris, dan juga ke Cina. Langsung aja yuk kita kenalan sama Mas Budi. Selamat datang Mas Budi. Selamat datang. Iya, makasih udah datang. Undangannya belum mendadak. Mas Budi, ini kita langsung mau ngobrol-ngobrol ya. Produk Mas Budi ini clay ya, teman-teman, ini produknya clay. Bisa diceritain nggak sih Mas, awal mula bikin produk ini, kenapa terinspirasi untuk buat clay? Jadi ini dulu basic kita untuk bikin kerajinan itu tercetus karena istri suka gambar, terus suka bikin karakter seperti ini. Nah, jadi dari hobi istri ya Mas ya awal ya? Oke. hobi istri, terus akhirnya di situ banyak yang order gitu. Oke, berminat ternyata ya. Nah, terus saya juga dari dulu saya karyawan, terus iseng-iseng juga bantu. Oh, awalnya dulu karyawan ya, memutuskan keluar untuk membantu istri. Iya. Aduh, hebat sekali. Gitu, untuk bantu istri untuk memperbesar kapasitas produksi juga. Untuk usaha clay ini. Iya. Nah, di sini maksudnya gini, clay itu kan ada banyak macam ya Mas ya. Ada yang mungkin spesialisasinya bikin bunga-bunga. Kalau di sini saya lihat lebih ke manga-manga ya, jenis Iya. kayak karakter-karakter ini ya Mas ya. Iya. Yang dibuat ya, ini yang mendesain karakternya siapa Mas? Kayak boneka-boneka lucu ini. Oh iya. Ini kalau untuk desain karakter itu dari istri. Oh. Jadi referensinya juga banyak. Kadang-kadang juga permintaan dari customer sih Mbak Lisa. Oh, jadi Gitu. customer meminta untuk dibuatkan karakter seperti Iya, apa gitu? iya, seperti apa. Oh, Terus oke. istri yang bikin Desainnya. satu biji gitu. Iya. Terus kalau untuk memperbanyak itu bagian saya. Oh, oke. Berarti di sini ya teman-teman ada pembagian tugas nih. Ini untuk pembuatan contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk pembuatan karakternya itu yang mendesain adalah istrinya Mas Budi, tapi yang memecah untuk produksi Iya. itu adalah Mas Budi. Iya. Oke, untuk mengajarkan ke timnya. Iya. Untuk tiap-tiap karakter kan pasti membutuhkan pengolahannya beda-beda ya, produksinya beda-beda. Itu Mas Budi yang untuk mengatur ke timnya. Iya. Oh, oke. Terus kalau untuk penjualan Mas, ini banyak secara online atau offline? Kita online. Kalau Online yang keluar banyak ya? negeri itu kita online. Tetap kita pakai IG, FB. Gitu. Seperti itu ya Mas ya. Untuk luar negerinya kemana aja tadi Mas? Bisa diterangin lagi? Ya, untuk keluar negerinya itu kebanyakan kita dari US, UK, Oke. sama Cina. Yang banyak mengkonsumsi produk clay ini ya. Iya, Untuk apa Mas biasanya mereka? Nah, untuk clay ini bisa diaplikasikan di ini Mbak, kayak hobi pencinta binatang piaraan itu. Oke. Untuk Aksesorisnya, itu. oke. Terus untuk kitanya anak-anak. Oke. Terus untuk back to school untuk menghias tepak pensil, kotak pensil, kayak gitu. pensil, Iya, iya. gitu. Jadi banyak. akhirnya yang Mas Budi ekspor itu adalah produk setengah jadi ya. Iya, Karena nanti betul. di sana mereka akan finishing sendiri. Itu untuk apa? Iya, Oh, itu oke. untuk aksesoris yang mereka Inginkan ya. inginkan. Seperti apa ya? Betul. Oh, oke, Mas. Oh, itu kapasitas produksi Mas 1 bulan bisa sampai berapa kirim ke luar negeri? Kalau dari luar negeri itu bisa 2.000 sampai 5.000 Mbak. 2.000 sampai 5.000 Iya, pieces. sampai 5.000 pieces. Besar ya Mas ya? Iya.
Terbesar mana antara pasar luar dan pasar kita untuk menyerap produk ini? Kalau lokal kita masih baru awal sih Mbak. Lokal itu lebih senang ke produk jadi yang tidak banyak untuk diaplikasi kemana-kemana gitu. Jadi kita menyiapkan di lokal itu bisa langsung untuk gantungan HP. Itu digunakan ya. Seperti ini langsung untuk apa ini? Gelang ya ini ya? Itu untuk HP. Oh ini untuk HP. Oh ini gantungan HP. Ya. Ini juga ya? Itu backcam untuk tas. Oh untuk tas ini teman-teman ya, lihat ya produknya. Ini untuk backcam. Terus ini bisa souvenir. Kalau misalnya untuk wisuda. Jadi kita kadang nggak kasih bunga aja ya, tapi bisa kita kasih ini untuk kenang-kenangan ya. Iya, jadi bukan barang sekali pakai. Kalau itu kan yang kenang-kenangan. Iya. Manfaatnya. Oh, jadi kalau dibedakan untuk pasar lokal lebih ke langsung per jadi, tapi kalau yang dikirim ke luar negeri untuk barang setengah jadi ya, betul. Mas ya. Oh, oke. Terus kalau boleh diterangin Mas untuk offline store-nya, kalau teman-teman mau beli di mana? Bisa datang atau? Oh iya, kalau untuk offline store kita juga sudah pasang website. Itu kalau alamat kita itu di ini Jalan Kavaleri, nomor rumah H133, daerah Pasar Bundul. Oh, itu teman-teman ya di Jalan Kavaleri ya teman-teman di daerah Pasar Bundul. Kalau mau produk-produk ini bisa langsung ke sana. Betul. Gitu. Terus ini kok tertarik sekali ya Mas ya, produknya ini kan sangat-sangat membutuhkan detail yang sangat ya. Jadi kalau menurut Mas Budi ya, ini kalau untuk rekrut pegawai susah nggak Mas? Karena kan untuk mencapai jenjang ekspor itu nggak bisa cepet ya. Gimana? Ada nggak kendala di pegawai kalau tiba-tiba pegawai itu keluar atau seperti apa untuk rekrut lagi dan menjadikan mereka ekspor gimana? Nah ya itu memang waktu dulu karena basicnya istri itu suka menciptakan karakter ya. Iya, oke. Terus ya nggak tahu, kalau saya itu lebih cenderung suka ini sih mengelola SDM. Jadi kalau ada tim baru atau SDM baru yang mentraining itu saya. Oh, jadi kalau mau buat karakter A gitu ya, mau bikin pola rambutnya gimana, campurannya apa, terus bentuknya seperti apa, rambut yang kena angin itu terbangnya gimana seperti itu ya? Iya, itu. Atau baju yang bling-bling seperti apa gitu ya? Itu saya yang mentraining teman-teman itu. Oh, jadi sini pembagian tugasnya jelas ya Mas ya. Kalau istri lebih ke pembuatan sampel ya kan, satu sampel harus jadi seperti ini. Mas Budi untuk yang duplikatnya harus banyak itu. Mas Budi. Oh, untuk penentuan warna Mas gimana nih? Karena produk seperti ini itu kan kita juga pasti akan menarik kalau warnanya bagus. Iya kan Mas ya, nggak bisa asal-asalan gitu. Betul. Perpaduan warna lah di sini. Gimana Mas? Untuk itu tugas siapa nih? Nah, kalau kita juga ini Mbak harus mengenali karakter peminat clay ini ya. Kalau luar negeri itu lebih suka warna soft. Oh gitu ya. Iya. Jadi untuk aplikasi warna itu tetap kita pakai warna dasar. Oke. Mereka itu softnya seperti apa gitu. Kalau mungkin biru mungkin bisa biru muda atau banyak pokoknya warnanya tidak mau warna keras lah ya, lebih ke warna-warna kalem, warna-warna pastel seperti itu ya Mas ya. Oke. Luar negeri itu suka warna-warna kayak gitu. Gitu. Terus untuk finishing itu kalau untuk cat pelapis supaya ini nggak gampang debu dan gampang dibersihkan itu mereka juga lebih suka warna yang soft itu, kayak ini gloss clear matte itu loh. Oh, jadi warnanya matte ya, nggak yang glossy banget yang itu mereka nggak suka. Warna natural lebih suka. Gitu. Iya. Kalau lebih suka warna natural kalau luar negeri. Kalau luar negeri ya Mas ya. Terus sekarang saya mau tanya nih, untuk kendala biasanya kalau kita kirim barang ke luar negeri, kendalanya itu pasti di pengiriman. Yang pertama mahal, ya Mas ya, tahu ya sekilonya berapa pasti sudah beda. Terus juga yang kedua adalah masalah rusak. Ya gimana Mas Budi mengatasinya? Pertama kalau untuk mahal ini saya mau tanya itu untuk biaya bagaimana? Apakah untuk dijual ke dalam dan ke luar negeri itu ada perbedaan harga atau sama saja? Iya. Kalau ke luar negeri itu biasanya kita ini sedikit ada selisih harga ya dari harga Indonesia gitu mungkin. Jadi memang dibedain ya Mas ya? Oke. Untuk ini Mbak
kayak jaminan itu loh. Oke, garansi ya, oke. Garansi itu. Oh, jadi kalau produk ini rusak Mas Budi akan kirim Kirim ulang lagi. Oke. Gitu. Jadi itu ya untuk garansi ya. Tapi kalau untuk yang ongkir mahal itu bisa disiasati kok itu Mbak. Contohnya kita pakai just tip gitu. Nanti kalau si ini orang yang pakai jasa just tip nanti nyampe di negaranya nanti ketemuan di mana gitu. Jadi customer yang nyamperin ini agensi yang just tip itu. Oke, berarti dengan lebih itu murah. Bisa harganya lebih murah ya. Murah. Jadi sekarang nggak cuman kayak lewat pengiriman standar seperti kayak FedEx atau DHL itu aja ya. Sekarang banyak cara ya Mas ya. Alternatif untuk solusi ya. Oke. Untuk pengiriman. Iya. Mas bisa nggak diceritain ya? Dulu itu ada nggak sih ya? Pasti usaha itu kan pasti ada enak ada nggak enak ya. Oh ya. Yang paling nggak enak apa nih? Apakah pernah ada pesanan yang nggak dibayar customer atau buat yang nggak sesuai atau pecah di jalan? Gimana? Ya dulu itu pernah kita juga ditipu sama customer yang dari luar kulit hitam itu orang Amerika asli. Kita kenal itu orang negro itu loh Mbak. Kita sempat ditipu 20 juta. 20 juta? Ya. Senilai berapa pieces waktu itu? Sekitar hampir 500 ya. Dia pesan 1000. Oh, Mas Budi kirim dulu 500, ternyata nggak dibayar? Langsung kirim 1000, terus dari sana dia terima itu katanya pecah 500? Tidak sesuai warnanya, terus bonekanya itu ukurannya terlalu besar, terus rambutnya terlalu catnya terlalu tebel, gitu banyak alasannya. Terus kita itu Mbak, kayak diancam gitu, PayPal-nya mau dilaporkan. Oh, gitu. Pernah ya kejadian seperti itu ya? Iya, kita juga salahnya itu kita nggak kirim sampel dulu. Foto produk dulu, foto sampel itu. Oke. Itu kesalahan kita itu awal-awal dulu 2000 berapa ya, lupa. Kalau sekarang berarti Mas akan kirimkan dulu foto aja cukup. Iya, foto. Tapi kan bagaimanapun foto dan hasil biasanya agak beda Mas. Takutnya mereka tetap bisa berkelit. Nggak sama kayak fotonya seperti itu. Kalau bikin satu karakter gini Mbak, kita foto dulu. Ini gimana, ada revisi nggak? Oh iya, ini poninya kepanjangan. Poninya dikurangi 1. Oke. Bunganya terlalu besar misalnya. Gitu ada revisi. Nanti kita ulang lagi 2 jam atau 1 jam kita laporan lagi. Itu sampai benar-benar fix. Baru fix kita perbanyak. Oh, sekarang begitu. Ya. Oh, terus kalau pembayarannya itu kemarin gimana? Barang sampai baru dibayar atau memang dia juga sudah transfer dulu pada waktu yang kejadian itu? Yang mana yang kemarin yang 20 juta kerugian? 20 juta itu. 20 juta itu barang sudah nyampe, sudah diterima, baru dia komplain. Segitu banyak ya? Setelah segitu banyak ya? Terus akhirnya ya sudah lah gitu ya? Pelajaran berharga ya Mas ya? Kita juga nemu orangnya nggak bisa karena iya, karena juga jauh juga nggak bisa ya kan, mau menjelaskan juga nggak bisa ya. Sudahlah akhirnya ya mungkin memang dari itu ya teman-teman ya, jadi pengalaman itu memang berharga sekali ya. Dari situ akhirnya hati-hati ya Mas ya. Terus ada lagi yang hilang gimana Mas? Udah pesan 500 pieces, kita buatkan 200, di follow up lagi nggak bisa, setelah beberapa tahun ya itu ngilang orangnya. Padahal depositnya cuma berapa persen gitu, akhirnya jadi dead stock. Ya udah, daripada jadi dead stock kita olah lagi, kita kasih nilai ini kayak tambah-tambahan aksesoris, kita jual lagi. Tapi masih bisa kan Mas? Iya, tapi kan ini sempat terkendala uang produksi mandek di situ yang 200 pieces itu. Iya. Produksinya jadi sudah mandek berapa rupiah itu. Tapi memang gitu ya Mas ya. Kalau dunia usaha itu ya teman-teman ya, kita tuh memang harus mengakalinya dengan berbagai cara ya. Nggak bisa laku di sini kita tambahin ini itu supaya laku gitu ya. Iya, betul. Jadi untuk teman-teman yang ada bisnis ke luar negeri ya itu harus hati-hati di situ. Kirim sampel itu sifatnya jangan gratis. Jadi gimana Mas? Ini mungkin untuk teman-teman ya tipsnya nih kalau mau ekspor ke luar negeri gimana Mas? Jadi kita kirim sampel itu kalau dia minta sampelnya lewat pengiriman ya jangan digratiskan, kalau foto nggak apa-apa. Terus habis itu kalau mau kirim jarak 2 hari setelah pembayaran baru kita kirim.
gitu Mbak. Oh, jadi pembayaran dulu, Jadi walaupun tuh di dulu. pelunasan dulu, baru produknya dikirim ya? Iya. Oh, oke. Ya karena memang benar-benar nggak kenal kan, nggak tahu juga kredibilitasnya mereka seperti apa. Betul. Jadi khawatir juga ya Mas, nilai segitu juga sangat-sangat besar lah. Besar. Iya. Terus karena budaya juga beda, orang-orang luar negeri itu lebih apa ya, lebih pinter untuk ini belajar bisnis ya daripada kayak saya UMKM yang baru mikro, baru Iya. kecil itu. Wah, kayak lebih banyak cari celah gitu loh mereka. Ya Gitu. karena Hati-hatinya di situ, Mbak. berarti gitu ya teman-teman ya, kalau mau memulai usaha untuk ekspor itu banyak hal-hal yang harus dipelajari supaya kita juga tidak akhirnya kayak apa ya, kayak akhirnya kita menanggung kerugian itu sendiri ya kan Iya. Mas ya. Ya memang karena kita juga nggak paham kalau kita harus kirim sampel dulu atau kirim foto sampel ya kan, seperti itu kan detail-detailing kita sebagai UMKM tuh nggak tahu kan ya Mas ya. Oke. Terus PayPal, pembayaran lewat PayPal itu juga harus diperhatikan Mbak. Itu kan ada aturan-aturan tuh. Biasanya awal buka PayPal loh kok nggak masuk-masuk, sudah dicairkan. Karena kalau PayPal buka pertama itu biasanya 10 hari atau 1 bulan itu ditahan dulu. Oh, uangnya? Oh, sama Karena PayPal. katanya PayPal itu takutnya ada pencucian Komplain. uang. Oh, oke. Takutnya malah ke pencucian uang ya Mas Iya. ya. Oke. Karena pelaku-pelaku bisnis yang di luar itu pinter ya, gitu banyak yang disalahgunakan. Oh. Terus habis oke, itu oke. jual ini Mbak, jual apa, dolar ke rupiah lewat PayPal itu juga nggak boleh. Gitu, nanti akunnya bisa ditangguhkan. Jadi banyak yang diperhatikan. Oh gitu ya Mas ya. Berarti detail-detailnya ya. Oke. Gitu. Kayaknya Jadi memang kalau harus kita mau ekspor barang mending lewat teman atau rekanan yang sudah kenal. kenal. Jadi lebih ini ya, lebih Lebih aman ya. Karena kita sudah nggak taunya juga di sana gimana ya Iya, kan. betul, Kalau yang kita percaya kan lebih enak. Oh, oke. Ya. Terus kalau ini Mas, kalau misalnya untuk hal-hal tadi kan hal nggak enak nih. Kalau hal-hal enaknya apa nih usaha ini? Menurut Mas Budi? Iya, ini kan usahanya lahir di dalam keluarga Mbak. Jadi kita masih bisa ketemu main sama anak, Oke. bersosialisasi dengan masyarakat. Iya. Terus bisa dari segi ilmu kita bisa sharing, kayak Oke. gini kita bisa ketemu. Iya, kita bisa sharing ilmu loh ini. Banyak banget saya jadi belajar dari Mas Budi nih. Iya, saya juga belajar barusan. Nanti mungkin kita bisa kolaborasi. Iya, kita bisa kolaborasi ternyata ya Mas ya. Iya, itu yang bahagianya di situ sih Mbak. Ketemu banyak orang. Iya. Iya bener ya Mas banyak ya. orang. Terus banyak insight dari pengrajin, dari pelaku ekspor itu. Iya. enaknya di situ. Seperti itu ya Mas ya. Mas, terus ini kan gini nih, produknya menarik sekali ya teman-teman ya. Saya yakin banyak teman-teman yang mungkin teman-temannya masih muda ya, masih belum lulus kuliah, bahkan bisa memulai usaha seperti ini ya Iya, Mas ya. betul. Mungkin Mas Budi ada membuka kursus atau gimana nih? Iya, kita buka kursus saat ini di rumah sih. Kalau mau undang ke tempat kafe atau tempat yang bisa direferensikan, kita bisa datangi. Oh gitu ya Mas ya. Untuk saat ini kita kerjasama dengan ini hotel-hotel yang ada aktivitinya itu Mbak. Oh gitu. Jadi ya teman-teman mungkin kalau mau ikut kelasnya Mas Budi, Iya. kita bisa ngikutin di hotel-hotel ya Mas ya. Ada Iya. beberapa hotel yang beberapa hotel. sudah hire Mas Budi untuk pelatihan. Iya. Oh oke. Jadi bisa di sana teman-teman. Tapi kalau mau di rumah juga bisa ya Mas Juga ya. bisa. Untuk kelasnya gimana Mas? Apakah untuk pemula atau ada kelas expert atau apa aja? Iya, ada untuk kelas pemula. Kenapa? Kita harus ngawali permulaan dulu ya untuk mengenal tekstur, yang clay, untuk mengenali campuran warna dan bentuk dasar Mbak. Oh, oke. Gitu kan, bentuk dasar itu penting. Bentuk dasar itu untuk pengembangan bentuk-bentuk yang berikutnya gitu. Oh iya. Contohnya kita bikin mawar itu ada bentuk dasarnya apa. Seperti apa gitu ya Mas ya? Oke. Bulat. Jadi dari bulat besar ke kecil itu penempatannya di mana. Seperti apa? Nanti Oke. kalau sudah sudah tahu, sudah kenal, sudah tahu polanya, baru kita ke kelas yang lebih expert itu. Oke. Kelas yang lebih detail, bagaimana cara menciptakan karakter yang
rambutnya terbang, bagaimana menciptakan karakter yang matanya bulat. Iya, wajahnya yang penuh energi. Iya, oke. Berarti kalau saya lihat Mas Budi spesialisasi Clay-nya di karakter ya, ya. Karakter manusia lah maksudnya ya. Kalau ada kan kita lihat clay yang ada di restoran. Kadang-kadang saya lihat kayak kita ramen atau apa, itu kan kadang-kadang kita lihat di displaynya itu kan bukan ramen asli ya, tapi kayak itu juga ada spesialisasi sendiri atau Mas Budi bisa kalau minta dibuatin ya? Iya. Ada spesialisnya sendiri sih itu Mbak. Kalau gitu ya? Iya, untuk apa? Untuk apa namanya itu? Oh, jadi untuk display makanan. Untuk display makanan. Sendiri. Oke. Gitu. Bikin kayak bakso beneran bakso, ya. mie beneran mie ayam, ya kan Mas ya? Ada kan ya? Oke. Ada di sana. Cuma ya itu treatmentnya juga beda lagi, nggak seperti karakter. Nggak seperti karakter ya. Kan ada kayak apa? Kayak panggang ayam. Iya, oke. Ada warna kayak gosong-gosong gitu ya. Oke. Iya. Oh, jadi beda ya. Tiap pengrajin clay punya keahlian masing-masing. Seperti itu ya Mas ya. Iya. Oke. Tapi kalau saya lihat ini memang ini dibutuhkan detail yang sangat-sangat sih. Untuk harga Mas bisa kasih tahu mungkin teman-teman? Oh iya. Untuk harga kalau ukurannya yang 10 cm itu kita jualnya sesuai dengan detail. Oke. Untuk yang simple kita masih pakai harga 120 sampai 150. Untuk yang ukuran 10 cm desainnya simple ya? Iya. Oke. Kalau untuk yang banyak ornamennya gitu ya beda lagi. Lebih. Jadi startnya dari 125 ya Betul, Mas ya? Iya. Oke, ya udah. Ini sebetulnya kayaknya masih banyak banget yang pengen diomongin, bisa pengen saling share ya. Tapi karena waktunya terbatas, sekarang mungkin untuk penutupnya saya mau pengen tanya nih, apa mungkin Mas Budi bisa kasih tips trik ke mungkin anak-anak muda atau teman-teman mau mulai usaha atau mulai usaha mandiri lah gitu. Apa Mas kira-kira triknya supaya bisa sukses nih kayak Mas Budi? Wah ya, itu triknya mudah ya. Bisa saya katakan mudah. Satu itu harus sabar dan komitmen ya, karena untuk craft itu kan banyak. Kalau jualan kita pengen laku ya, kita kasih nilai yang bagus untuk kerajinan kita gitu. Jadi ya itu untuk teman-teman yang ingin memulai usaha di bidang kerajinan yaitu telaten, konsisten. Terus jangan lupa selalu ini banyak kenalan itu. Oh, banyak link-link ya, koneksi ya kan? Ya karena kita sebagai pengusaha ya, nggak boleh kita diem, kita harus tambah kenalan terus untuk memperluas market ya Mas ya. Iya. Terus jangan sampai fanatik produk. Artinya ini buatan saya bagus, ini saya jual mau mahal ya, itu fanatik produk. Iya, itu juga nggak boleh ya Mas ya, karena pasar ini sudah banyak pesaing ya, pelaku. Betul. Ya kita harus pinter-pinter lah. Kalau kita terlalu pede seperti itu juga bahaya nanti. Betul. Ya produknya jadi nggak laku. Iya. Oke, kalau gitu ya teman-teman, tadi tips trik dari Mas Budi kalau mau melakukan usaha. Kalau teman-teman yang kepingin wirausaha, seperti itulah kurang lebih ya. Mas Budi, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu di lain waktu. Oke teman-teman, sampai ketemu di podcast Angkot berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.